Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herna Wandira dengan NIM A1C2191117. Baik, saya akan membacakan tugas KKN tematik yang berjudul Perilaku Orang Tua Terhadap Penanganan Penyakit Campak pada Anak-anak. Yang pertama yang harus kita bahas yaitu abstraknya. Campak merupakan penyakit yang menular. Penyakit ini dikatakan menular karena disebabkan oleh virus. Campak atau dabaken atau morbili dalam bahasa kedokterannya rubeola sangat berbeda dengan campak atau rubella Jerman. Meski dari segi penularannya dan gejalanya sama, pada dasarnya penyakitnya yang berbeda karena rubella atau campak Jerman disebabkan oleh virus rubella, sedangkan campak atau rubella disebabkan oleh virus yang termasuk dalam famili paramyxovirus. Yang kedua yaitu pendahuluan. Penyakit campak atau morbili atau measles merupakan salah satu jenis penyakit yang menular menurut Meilani 2013. Penyakit campak ini sebagian besar kasusnya terjadi pada anak-anak yang masih berusia di bawah 15 tahun, tetapi juga bisa terjadi pada orang dewasa. Penyakit campak ini sangatlah berbeda dengan penyakit campak Jerman. Pada gejala yang timbul, penyakit campak lebih menunjukkan adanya gejala ketika mulai terjangkit, berbeda dengan penyakit rubella yang sulit diperhatikan ada tidaknya gejala yang timbul, karena munculnya gejala ini biasanya 2-3 minggu setelah terjangkit penyakit tersebut. Selain itu, campak besar kemungkinan bisa menimbulkan komplikasi seperti pneumonia, diare, infeksi telinga, dan ensefalitis, sedangkan rubella jarang menimbulkan komplikasi, meskipun penyakit ini juga dapat menimbulkan komplikasi seperti peradangan otak dan infeksi pada telinga. Namun rubella yang menyerang ibu hamil bisa menyebabkan terjadinya sindrom rubella congenital. Penyakit campak itu sendiri disebabkan oleh virus yang termasuk dalam keluarga paramyxovirus. Virus yang termasuk keluarga paramyxovirus ini sangat mudah menyebar melalui sistem pernapasan, terutama dalam bentuk droplet atau percikan ludah atau cairan yang keluar dari sistem pernapasan seperti pada bersin, batuk, maupun berbicara. Gejala-gejala dari penyakit campak ini berupa demam tinggi, yaitu ketika suhu tubuh dapat mencapai angka 39-40 derajat Celcius. Gejala yang lain yang umum ditemukan pada penderita campak adalah mata kemerahan, batuk, pilek, dan nyeri sendi. Maka dari itu, disinilah peran orang tua sangat besar pengaruhnya sejak masih masa pemberian ASI pada usia 0-4 bulan, yang menunjukkan data bahwa terdapat perbedaan faktor risiko penyakit campak antara bayi yang diberi ASI eksklusif dan yang tidak. Hal lain membuat peran orang tua sangat dibutuhkan adalah pemberian imunisasi. Imunisasi campak adalah imunisasi yang digunakan untuk mencegah penyakit campak pada anak karena termasuk penyakit menular dan merupakan faktor penting untuk mengurangi angka kematian pada balita. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perilaku orang tua terhadap penanganan penyakit campak pada anak-anak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengamati perilaku orang tua terhadap penanganan penyakit campak pada anak-anak. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lexi C. Moleong, metode penelitian kualitatif adalah suatu riset atau penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan orang tua dari orang yang sedang menderita penyakit campak dan pengamatan terhadap beberapa anak yang sedang menderita penyakit campak. Nah, yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan Dr. Ivan Oetomo, MPH, kami mendapatkan beberapa hasil terkait bagaimana perilaku orang tua terhadap penanganan penyakit campak pada anak-anak. Orang tua yang memiliki anak yang sedang menderita penyakit campak biasanya tidak melakukan tindakan apapun pada hari awal anaknya terjangkit penyakit campak. Hal ini dikarenakan para orang tua tersebut menganggap gejala yang timbul belum begitu parah, sehingga mereka biasanya hanya akan mengawasi anaknya jika mulai timbul sesuatu hal yang anak tersebut rasakan. Barulah pada hari ketiga atau keempat setelah timbul gejala-gejala dari penyakit campak tersebut, para orang tua baru memeriksakan anaknya ke dokter ataupun puskesmas. Sedangkan terkait pencegahan penyakit campak, biasanya orang tua yang tidak memiliki kesibukan dalam pekerjaannya justru kadang lupa dalam memberikan imunisasi pada anaknya. Ditambah lagi kebanyakan orang tua yang memeriksakan anaknya yang menderita campak ini adalah anak-anak yang berusia 2 hingga 10 tahun. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa anak-anak dengan usia tersebut memang belum memiliki sistem kekebalan atau imunitas tubuh yang cukup kuat tanpa adanya dukungan imunisasi untuk proses pencegahan dan penanganan campak dari faktor dirinya sendiri. Para orang tua di sini juga diberikan edukasi terkait penanganan penyakit campak yang diderita anak-anaknya, terutama dalam hal menangani gejala-gejala yang ditimbulkan setelah terjangkit penyakit campak. Nah, yang kelima yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan pengamatan terhadap beberapa perilaku orang tua terhadap penanganan penyakit campak pada anak-anak dan dengan wawancara Dr. Ivan Oetomo, MPH, dapat kami simpulkan bahwa pada saat ini kebanyakan orang tua baru akan memperhatikan kondisi si anak setelah anak terkena penyakit campak. Memang masih ada orang tua yang memiliki kesadaran untuk melakukan imunisasi vaksin campak pada anaknya, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Jadi perilaku orang tua sangat berpengaruh pada penanganan, penyembuhan, dan pencegahan penyakit campak pada anak-anak. Nah, yang terakhir yaitu saran. Penyakit campak memang bukan termasuk penyakit yang berbahaya, tetapi harus dapat dilakukan pencegahan sebelum terkena infeksinya. Orang tua harus benar-benar memperhatikan kondisi tubuh si anak, terutama balita mulai dari munculnya gejala-gejala hingga bagaimana cara menangani penularan dan penyebaran infeksi virus campak tersebut. Nah, referensinya dapat kita lihat di slide berikutnya. Itulah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.